Saya mewakili BPJB belum pernah memberikan statement tentang fungsi dari situs Kumitir. Ya, jadi yang kami tegaskan adalah bahwa secara arkeologis terdapat bangunan dinding keliling bujur empat persegi panjang yang begitu masif ya, dan ada perbedaan antara dinding utara, timur, selatan, dan barat. Itu ternyata yang barat ini berbeda karena yang di barat itu bagian dinding luar dan bagian di dalam itu sama-sama halus, dan ini artinya dia bukan penahan tanah semata, tapi dia sudah menjadi dinding, menjadi tembok gitu ya. Sedangkan yang di bagian timur yang paling jelas itu bagian luarnya halus, bagian dalamnya tidak rata. Mengapa? Karena fungsinya dia adalah sebagai talut, sebagai penahan tanah yang ada di dalamnya itu. Karena memang polanya adalah pola, kalau dalam bahasa sekarang, siti inggil, tanah yang ditinggikan. Jadi itu memang kesengajaan tanah itu ditinggikan, kemudian harus ada penahan terhadap tanah itu supaya tidak longsor. Jadi memang juga harus tebal temboknya. Nah, persoalan fungsi dari Kumitir ini memang secara arkeologis kita nggak bisa ngomong banyak sebenarnya. Tapi kita harus mendapat dukungan dari data tekstual. Nah, data tekstual yang kita dapatkan itu harus kita kaji lebih teliti lagi. Apakah memang benar apa yang disebutkan dalam data tekstual, apakah itu kakawin atau serat atau babat misalnya, itu memang mengarah pada bangunan di Kumitir itu. Dari kesamaan nama boleh kita terima, tapi dalam konteks yang lain kita harus hati-hati, karena kalau ini dipublish, ini tentu harus memberikan pencerahan atau hal yang memang bisa diterima oleh khalayak ramai gitu. Kami tidak berani spekulasi, namun kita akan melihat apakah data di lapangan itu benar-benar terdukung oleh data tekstual. Karena kalau dalam arkeologi itu kita berangkatnya dari data di lapangan semata. Sedangkan untuk membuat narasi lebih lengkap, kita membutuhkan data tambahan, data pendukung dari data tekstual yang sejaman. Nah, ini menarik dan ini menjadi PR kami agar nanti dalam membuat narasi ke depan itu memang memperkaya khasanah keberbekalan yang ada di sekitar Trowulan ini. Yang jelas bahwa temuan Kumitir itu ada temuan yang spektakuler dan memang akan membawa kepada kita sebuah pencerahan terhadap peradaban yang ada di sekitar Trowulan sebagai pusat dari Majapahit. Nah, jadi begini, untuk menyebut sebagai istana itu kan menurut kami dengan data berupa dinding semata yang keliling begitu memang masih berat ya. Karena untuk istana itu harus ada dukungan data artefaktual yang lain, di mana memang dukungan bukti pemukiman itu memang sangat mencolok. Tapi sayang kita kan baru melakukan ekskavasi pada yang paling utama adalah dinding kelilingnya itu. Itu pun yang bagian utara dan selatan baru merupakan trends atau bagian-bagian uji test pit namanya. Belum sampai seluruh dinding kita buka. Karena juga kita masih berharap di bagian barat itu kita mendapatkan ada potensi gerbang di tengah-tengah. Tapi apakah memang hanya satu gerbang atau one way gate saja, atau di utara selatan ada kemungkinan ada gapura yang lain? Ini kita belum tahu. Yang di timur jelas tidak ada potensi gapura karena memang sudah dibuka semuanya dan tidak ada bagian yang berbeda, semuanya sama gitu ya. Nah, kemudian yang jadi PR kita lagi adalah pada sektor ABC di bagian belakang dari situs Kumitir itu, kita nggak boleh abaikan bahwa adanya struktur bata kombinasi dengan boulders, kemudian juga ada sejumlah batu-batu andesit yang berindikasi adanya bangunan keagamaan seperti Bakal Kala, Bakal Antefik, kemudian Bakal Makara, nah dan batu-batu lain yang sudah mempunyai profil, termasuk adanya sisa-sisa batu arca. Nah ini harus kita perhatikan juga. Apakah memang di bagian itu ada bekas-bekas pemukiman
Karena jejak pemukiman yang kita dapatkan sementara ini itu di bagian sektor ABC itu berupa keramik asing, kemudian gerabah, itu memang mempunyai kemungkinan berpotensi untuk mengarah pada pemukiman. Tapi juga tidak untuk kemungkinan bahwa itu ada bagian dari perangkat upacara. Nah, tapi ada bagian yang menarik karena di sisi utara itu ada sumur dengan bata yang ditata segi empat, jadi sumurnya segi empat. Kemudian di tengah, di depan, di bagian barat dari struktur bata itu ada sumur dengan bata yang melingkar, dan tidak jauh dari struktur itu ada dua sumur dengan jobong, model jobong. Nah, di sini saya juga berpikir adanya kebutuhan air dalam konteks bukan manusia yang butuh air, tapi dalam proses pembangunannya. Mengapa? Karena ketika membangun dengan menggunakan bahan bata, teknologi yang kuno yang asli itu menggunakan teknik namanya kosot atau kuta kosot. Jadi dinding yang bahannya itu digosokkan. Untuk digosokkan itu posisi bata atas dan bawah harus basah. Berarti butuh air. Nah, sekarang pertanyaannya, di wilayah Kumitir itu apakah ada sungai yang dekat dengan situ? Kalau tidak ada sungai berarti harus ada sumber air yang lain, yaitu buat sumur. Jadi sumur itu tidak selalu koneksinya dengan manusia belaka, tapi terkait dengan kebutuhan untuk gosok pada dinding itu. Nah, jadi ini harus kita pertimbangkan lebih lanjut. Apakah memang sumur-sumur itu dibangun untuk kepentingan membangun struktur itu, atau juga ada hubungannya dengan manusia yang tinggal di situ? Jadi ini memang PR kita banyak ini, tidak bisa buru-buru ya. Jadi teman-teman memang harus sabar sedikit. Tim harus bekerja pelan-pelan supaya narasi yang terbangun itu nanti memang benar-benar membuat pencerahan ya, tidak menimbulkan kebingungan. Karena kalau kita tidak hati-hati ya akan simpang siur. Termasuk untuk pendarmaan Masa Cempaka. Ya, itu pun juga harus kita kaji karena apa? Batu-batu andesit yang ada di sana yang dekat dengan sektor ABC dan dekat makam itu kondisinya masih banyak yang belum selesai. Jadi nirtuntas ya, nirtuntas ini belum selesai, masih berupa mal ya, untuk mal. Hanya ada beberapa yang sudah dibuat pelipitnya itu. Nah, ini kita juga masih belum bisa pastikan apakah itu memang dulu sudah pernah dibangun, sudah berdiri atau masih akan dibangun, atau bagaimana, serba kekurangan data kita. Apalagi kalau bicara dalam konteks pendarmaan untuk seorang bangsawan besar itu kan tidak main-main kan, itu berarti sesuatu dilakukan dengan sangat baik kan gitu. Jadi bisa dikatakan kalau itu sementara ini bukan istana Pak, berarti situs Kumitir atau gimana? Ya potensi itu ada, tapi kami belum berani klaim itu ya. Tapi kita akan tunggu nanti data berikutnya. Kalau memang ada data yang mengarah pada pemukiman di mana orang tinggal di situ ya, mungkin narasinya akan semakin kuat sana ya. Tapi melihat, ya ini pesannya melihat masifnya dinding keliling dengan luasan yang begitu, itu memang hanya orang yang powerful yang bisa melakukannya, tidak orang biasa. Bahkan kita juga masih punya PR untuk pertanggalan dari situs itu. Apakah kita akan tetapkan pertanggalannya dari masa Majapahit atau bahkan sebelumnya? Karena kalau bicara Mahesa Campaka, dia kan orang dari masa Tumapel atau masa Singasari. Pertanyaannya, dia meninggal pada saat Majapahit sudah berdiri atau belum? Kalau dia meninggal ketika Majapahit belum berdiri, apakah dia masih merupakan bagian dari Majapahit? Artinya bangunan itu ya. Nah, itu kita akan nanti sinkronkan data itu, harus hati-hati. Nah, ini penting karena untuk membangun Kumitir, apalagi di zaman yang dulu 8 abad yang lampau itu kan tentu membutuhkan energi yang sangat luar biasa itu, dan tidak mungkin dikerjakan dalam waktu hanya beberapa bulan gitu. Bayangkan dindingnya 300 meter lebih panjangnya, lebarnya 200 meter, dan bagian barat tebal dindingnya 2 meter itu. Berapa ribu kubik bata yang dibutuhkan. Nah, kita bisa bayangkan effort yang harus dikeluarkan untuk baru itu loh, belum bagian dalamnya, kita belum ngomong dalamnya, baru dindingnya saja.